bensin ya. Lalu ditelaah bisa harus 2 kali, bisa lagi kalau dapat 1 triliun dibagi 2. Kalau dibagi 4 ya rasanya 4 kali gitu ya. Yang namanya menjelang. Oke, teman-teman tak kenal kata saya, namanya yang asli Benny Gozeri, nama palsunya Benny Gozeri. Benny Gozeri itu, nama asli ini Benny Gozeri. Ini di Instagram cek Benny Gozeri ada. Nama palsu Benny Gozeri. Jadi kayak saya nama bentuk itu. Oke, di rumah, di kampung, di beberapa tempat di Jakarta saya mengambil bank tadi, jadi namanya bank Gozeri. Silakan kita di YouTube. Di YouTube dicek bank Gozeri. Menurut saya seperti apa? Rumah saya ada yang namanya Kajangan. Ada. Rumah saya di Kajangan. Kalau tahu polsek Kajangan, kalau naik ke Bendungan Hijau, nanti tak kira mati. Kajangan keluar Bendungan Hijau, itu sebelum dari sini sebelum Bendungan Hijau, Kecamatan Kajangan. Baik, kalau bicara organisasi, ada yang ikut Karang Taruna? Coba Karang Taruna. Nah ikut, di dusun nggak ada Karang Taruna? Bisa ikut Karang Taruna? Ada? Nah, saya sekarang kan menyiapkan Hari Sumpah Pemuda ya. Oke, di Karang Taruna saya 2 periode jadi ketua pemuda. Tidak ada yang mau mengganti. Tidak ada yang berani mengganti. 2 periode itu 10 tahun. Jadi di dusun saya harus jadi pak. Duduk-duduk tidak ini. Nah, sampai di Karang Taruna saya sempat bergabung mendirikan menghidupkan kembali namanya KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, sekarang saya posisinya sebagai wakil ketua ngurusi bidang pariwisata seni dan budaya di Kabupaten Bandung. Untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI. Ada beberapa organisasi yang saya ikuti seperti Sanggar Sastra Jawa di Jakarta. Sastra Sastra Jawa kali bisa belajar dengan saya dan Mas Solis sama Bumi. Juga di Bantul saya sebagai penasihat forum desa Sinema dan ketua paguyuban Sinias Bantul. Teman-teman yang suka buat film, yang suka upload video di Instagram, video di YouTube, video di manapun medsos, bisa belajar dengan kami di paguyuban Sinias Bantul. Kita buat cara membuat video yang menarik itu gimana? Next session. Tapi malam hari ini kita bicara manajemen. Kita mulai dari mana? Jadi kan mau dikirim dulu. Karena soalnya apa ya? Apa tulisannya Grammy? Aku namanya Grammy. Yang itu, sorry, kita mulai dulu. Hari ini hari bersejarah teman-teman, karena tanggal 28 Oktober. Berapa? 91. 94. Nanti dicek ya di website www.suaramuda.com. Itu sudah 94 tahun. Nanti saya di sana ngotret sama buat videonya. Karena aku jadi punya acaranya dari pemimpin upacara. Goblok. Oke, teman. Yang itu pengurus khusus ada? Khusus semua. Oke, pengurus habis. Habis. Alhamdulillah. Oke, pramuka. Apa Dewan Ambalan? Ya. Dewan Ambalan ini sambil maksud. Dan itu kelompok ini orang aja. Kir? Gak ada kir. Masalah bimbing? Dulu ada. Jadi SMA itu dulu kalian belum jadi murid di sini. Itu kita punya grup namanya Mahisa. Mahisa itu grupnya siswa-siswa yang senang menulis. Terus itu ya ketularan jadi Mahisa itu kita pernah menerbitkan beberapa buku majalah sekolah. Namun kita tahun 2015
ada sedikit bersinggungan dengan sama isinya terus akhirnya dari komite menetap anggaran itu dan saya dan Bu Miki sedang berencana ingin menambahkan lagi. Jadi memang harus hati-hati ketika menulis, jangan sampai sebenarnya bukan tidak ada frontal masalah, cuma ada dari pihak komite itu merasa ini tidak pantas, sehingga tidak masuk ke dasar seperti itu. Siap. Teman-teman, di Bantul, di Dinas Kebudayaan dan Bantul, saya salah satu redaksi majalah Mentala. Majalah Mentala yang menggunakan sejarah negara ya, Dinas Kebudayaan Bantul mengadakan majalah Mentala dan saya di sana saya sebagai salah pemimpin redaksi. Kenapa saya dipilih? Karena saya bisa manajemen orang-orang yang ada di sana. Karena kebetulan jelas ini aneh. Rapat redaksi, menentukan tema, kemudian membagi tugas, liputan, menulis, ngedit, layout, desain cover majalah, finishing cetak, ngebikin, edarkan. Prosesnya panjang. Nah, hari ini teorinya ilmiah ya, bisa dulu. Jadi ini sambil belajar ya. Jadi kita itu kalau berhubungan dengan orang berorganisasi itu kan banyak yang banyak orang. Nah, termasuk ini juga berhubungan dengan banyak laptop. Ini laptop Mercy ya, dari sekolah. Kayak untuk belajar sabar ya. Jadi kadang-kadang saya nyalakan itu tak tinggal kemana dulu. Tapi karena kebetulan saya bisa dibakar mereka di sekolah jadi oke. dilanjut deh. Oke. Dari sini ngobrol. Hari ini kita sharing. Nanti yang depan ini teori-teori ilmiah ya. Tapi kita coba ngobrolkan dengan cara praktik yang kita alami sehari-hari. Setiap saat di sekolah, di dusun, di organisasi teman-teman. Oke teman-teman, kita akan bicara manajemen organisasi. Itu nama saya palsu, bantu juga. Yang pertama, jadi saya cari gini, nanti silahkan cek ada YouTube namanya Mancing Boy. Sekarang sudah sekitar 600.000 subscriber. Di sini mancing, bagaimana cara mancing. Jadi yang buat saya dan raku, tapi tak tahu mancing Boy. Sekarang saya buat bapak Boy, ada yang buat Tom Boy, ada yang buat cerita soja Boy. Itu baik, yang paling baik itu adalah produksi YouTube. Kalau ada YouTube kok pakai baik, curiga itu adalah keluarga saya. Keluarga saya. Baik, mari kita pelajari yang pertama tentang apa itu manajemen orang. Rasa itu sebenarnya kita aja kita ya. Bu. Nah, kita sekarang discuss, kita ngobrol. Nah, ya salah satu silakan bisa membantu membaca. Nah, singkat sedikit. Pengertian manajemen organisasi. Manajemen organisasi ialah prosedur pengelolaan, perancangan, menjalankan dan mengoperasikan sumber daya dalam suatu organisasi ataupun objek dengan tujuan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Oke teman-teman, kenapa tak minta untuk membaca? Jadi kalau teman-teman ingin hafal, bisa dan ingat, itu baca. Baca, terus kemudian diungkapkan, satu persatu dibahas. Oke teman-teman, organisasi itu pasti punya apa? Anggota. Oke. Punya apa lagi? Ketua yang Pengurusan. Apa? Pengurusan, nah, betul, pengurusan. Ada apa lagi? Punya apa lagi? Administrasi, oke. Pembina ada, oke. Apa lagi? Penanggung jawab. Organisasi pasti punya. Emang perlu ditulis? Teman-teman gini, ikut pramuka
Ikut pramuka ini apa ya? Gabut. Ayo sekali kalau dewasa. Ikut pramuka pasti ada tujuannya ya. Jadi pengurus OSIS pasti ada tujuannya ya. Jadi pengurus OSIS di masjid pasti ada tujuannya ya. Misalnya harus gawe kegiatan sholat duha bareng-bareng di sini. Orang harus berjamaah, pasti ada tujuannya. Nah, organisasi yang tidak punya tujuan, wong 10 nganggo seragam pramuka, pertanyaannya gini, ada orang 10 nganggo seragam pramuka kumpul di bawah pohon itu. Organisasi bukan? Orang. Ada 10 orang, katanya ya, orang gabung ada 10 orang duduk di bawah pohon pakai baju pramuka. Dan di bawah pohon itu organisasi bukan? Bener. Berarti Anda harus datang gitu ya. Kalau punya notaris, punya kelembagaan, ada SK-nya nggak ini? Oke, itu benar juga. Bisa jadi kalau tidak ditanya tidak tahu. Tapi kita tadi lihat fenomena di sana ada 10 orang berseragam pramuka duduk di bawah pohon. Cuma duduk di ngobrol, kita nggak tahu. Kita lihat dari jarak-jarak. Kira-kira mereka organisasi berapa? Beneran? Yakin itu bukan anggota pramuka yang bukan pengurus tapi ngobrol-ngobrol? Bisa jadi. Atau sama sini kalau kalian pakai pramuka hari apa? Hari Jumat. Ketika hari Jumat ternyata di kantin sini 15 orang berpakai baju pramuka. Kira-kira itu organisasi tidak? Iya. Intinya itu ya. Tidak semua orang yang berkumpul seperti kita saat ini di masjid ini berkumpul semua seragam berkumpul batinan seragam apa tuh batinan. Apakah kita saat ini berorganisasi? Yang benar. Ketuanya siapa? Bukan ini ya. Bukan. Lurah ya. Oke ya. Jadi pasti gini teman-teman. Ketika kita bicara organisasi, ada banyak orang di situ itu pasti punya tujuan yang sama. Nah, dalam rangka mencapai tujuan, proses tujuannya apa, kegiatannya seperti apa. Pramuka tujuannya melatih akal budi, dan bisa mengalahkan misalnya dan bahasa nama. Tujuannya untuk membeli, caranya apa, kegiatannya seperti ini. Profes, dan siswi di SMK mereka berakhlak mulia, maka ada kegiatan pengajian, sholat berjamaah dan seterusnya. Artinya setiap organisasi itu pasti akan mencapai tujuan bingung. Nah ini akan mencapai tujuan. Nah dalam rangka mencapai tujuan ini diperlukan manajemen organisasi. Benar masnya tadi, bisa jadi 10 orang pramuka yang pakai seragam pramuka duduk di sana itu bisa jadi organisasi. Makanya kita tanya dulu, datang ini permisi, ini sudah ada namanya. Oh ini pengurus pramuka, kita lagi rapat besok mau kemah Sabtu Minggu bersama kita mau kemah akhir tahun, kita mau julid malam, lantikan bantara. Nah dijelaskan ada tujuannya. Teman-teman yang 10 orang di sana sedang melakukan proses manajerial, mengelola, merancang kegiatan, menjalankan program-program, dioperasikan dari sumber daya anggota dan keuangan, administrasi dan sebagainya. Tujuannya. Contoh seperti juga, artis-artis terkenal itu pasti punya manajer. Jadi produser, orang yang seperti itu, dia punya orang di balik manajer. Namanya siapa? Ngerti? Ada. Saya yang cewek itu yang punya kecil, saya lupa namanya. Itu manajernya jadi produser, itu tak cukup terkenal. Tapi di podcast yang muncul juga. Artis-artis dengan manajer. Teman-teman yang punya band, kalau bandnya ini terkenal, ingin sukses, ingin mencapai dapur rekaman, kemas di sana sini, tapping, rekaman, TV, pasti punya manajer. Di luar negeri, penulis seperti saya hobinya nulis. Dan tulisannya kayu,
saya butuh orang lain yang memanage saya, baik tulisannya ataupun apa yang aku lakukan. Jadi kalau di luar negeri, di Amerika penulis itu mereka 100% kerjanya nulis, riset, nulis, diskus. Urusan lain-lain misalnya seperti buku, menjual produk buku, atau membaca, itu urusannya manajer. Kenapa seperti itu? Biar karyanya tetap fokus di daerah, nulis, eventnya tetap jalan karena diurus manajer. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Jadi kalau bicara pramuka, kalau semuanya 10 orang tadi itu punya ide sendiri-sendiri, punya satu orang punya satu program, kira-kira bakal kira-kira sampai semua nggak program itu dalam waktu 1 tahun misalnya? Belum tentu kan? Bisa jadi, tapi juga belum tentu. Kuncinya di mana? Di manajemen. Artinya ketika ada 10 orang pramuka yang sedang rapat, ada 10 program, kan biasanya kita sok usul, besok jam malam, besok pelantikan bandara, dan seterusnya. Belum tentu semuanya bisa dilakukan. Atau bisa jadi semua bisa dilakukan. Nah ini persoalan manajemen, persoalan manajemen organisasi. Bisa jadi semua itu dilakukan dalam waktu tidak sampai 1 tahun sudah selesai. Kenapa? Karena manajemennya ketat, rigid. Pokoknya di bulan Januari kita harus rekrut anggota langsung ke sana. Bulan Februari kita mulai SKU, ujian kenaikan apa itu? SKU buku itu, SKU itu. Nanti bulan Maret kita sudah ada pelantikan bandara, misalnya kepala satu dan sebagainya. Sehingga ketika ada 10 orang berkumpul di sana, semua program mungkin bisa tercapai semua. Nah ini fungsinya manajemen. Nah, programnya ini beberapa fungsinya tadi sudah saya sampaikan. Satu, merencanakan kegiatannya apa saja. Terus nanti dibaca aja ya. Yang kedua, mengorganisir 10 orang yang duduk di sana. Itu semua punya ide, punya gagasan, punya konsep, buat jadwal. Tapi, siapa sendiri? Kalau tadi saya ceritanya di luar negeri, misalnya aku seorang penulis, saya akan fokus nulis. Nanti masnya tanya, mas, tolong dibantu ya, jadi manajerku. Anda bawa tulisan saya kepada penerbit, ke koran-koran, ke radio, dan televisi. Ini tulisan mas lagi. Apa ini? Presentasi ya, sebagai manajer. Apa itu tulisan? Itu tentang cinta yang tidak pernah ditolak. Cinta yang selalu diterima. Ini tulisan apa itu luar biasa. Ini novel pengalaman luar biasa dari Bapak Junior. Ini kalau kita jual, kita cetak, Bapak penerbit bisa laku banyak. Saya. Jadi yang dijual saya karya manajer. Sama konsepnya sama. Nah, ketika masnya yang manajer saya sudah deal dengan penerbit, tujuan saya sudah selesai, tujuannya mas manajer sudah selesai, penerbit juga dapat buku untuk diterbitkan. Tujuannya sampai sini. Sama. Pramuka juga demikian tadi. Banyak orang kelas berapa? Aku kelas 1 sampai kelas 3 ya. Karena saya orang dulu kelas 10 sampai kelas 12 anggota pramuka label, dan setiap angkatan pasti punya karakter sendiri-sendiri, punya keunikan, punya keinginan kegiatan, sehingga kemudian perlu diorganisir, perlu ditopol. Sopo sing dadi anggota, sopo sing ngurus, sopo yang panitia, dan bagaimana cara kerja. Ini sih next cepat nanti kita akan masih fungsi manajemen organisasi selanjutnya adalah kepegawaian. Ini biasanya keanggotaan ya. Ini kalau ini contohnya di perusahaan. Di perusahaan itu ngurusin kepegawaian. Kalau kita di organisasi sekolah, di Karang Taruna Dusun, di Pramuka, di Sovis, dan sebagainya, ini ngurusin keanggotaan. Selanjutnya, benar yang dikatakan Mas tadi, orang mengurusi organisasi, ini orang mengurusi, berarti itu organisasi, bukan. Nah, yang dengan tadi yang 10 orang di sana katanya, siapa ini ketuanya? Oh, nggak ada kok. Ketuanya dia. Biasanya kan gitu tuh, ngumpul-ngumpul, siapa ini ketuanya? Tahu, ketuanya kan gitu. Biasanya gitu ya. Mau kamu apa? Baca apa sih? Seterusnya. Ini persoalan. Ketika kita bagi-bagi, salah satunya harus mau atau mengambil sikap menjadi leading, pemimpin. Karena orang mau ini orang
jangan sampai. Kalau ada 3 orang bertemu dan terus ngomong, aku nunggu ini, aku nunggu ya. Udah kata kan, aduh terus. Kira-kira itu sebenarnya kasih isinya. Nah ini perlu organisasi itu perlu struktur pengurus, terus ada pengiriman, ada leadernya. Lanjut. Lagi. Setelah ada pengurusnya, ada pemimpinnya, fungsi selanjutnya manajemen itu fungsinya mengontrol. Jadi kalau tadi ada 10 program OSIS selama satu tahun itu ada 10 program OSIS. Ulang tahun SMK Planet, tutup tahun, bikin buku, bikin album tahunan. Itu kalau sudah ditotok, dirancang, misalnya gini. Oh bulan April ulang tahunnya SMK Planet kapan ulang tahunnya? Juni. Oh, bulan Juni ulang tahun SMK Planet. Tanggal berapa? Tanggal 4, ingat-ingat ya. 4 Juni ulang tahun SMK Planet. Sejak bulan Januari kita sudah mencanangkan besok nek ulang tahun SMK Planet kita mendatangkan artis dari Jakarta. Amin. Contohnya, ini aku bilang contohnya gitu. Januari proses rapat, kan sudah ada organisasi, manajemen kita bicara manajemen. Bulan Januari prosesnya rapat. Besok Juni tanggal 4 kita akan mengundang artis dari Jakarta. Siapa saya katakan? Aditya so. Raditya Dika. Oke, si Brontosaurus ya. Tapi datang sini. Kereta muslim ya. Masuk kaji ya. Lalang kaji semua saya enggak. Yang lo kan serius, enggak. Oke. Bisa, siapapun itu. Katakanlah kita akan mengundang Raditya Dika. Nah, ini benar nama bahasanya ada Raditya di sini. Mau minta? Katakan kita akan menghadirkan Raditya Dika di SMK besok 4 Juni tahun ini. Kita di EKPS ini bulan Januari ya. Kita sudah mencanangkan sejak awal. Tetapi di tengah jalan di bulan April kita sudah merancang Januari nanti hubungi Mas Adi, Februari kita memiliki sekolah bulan muda, yang ketiga kita akan mencari sponsor dan mengatur standar. Di bulan keempat ternyata tidak ada yang mengatur, sekolah tidak mengulang, iurannya tidak cukup untuk operasional dan akan asal tidak. Ini kalau ini fungsinya manajemen sebagai kontrol. Mungkin detail, kita mau memberikan Mas Raditya Dika, honornya saja sekian, juga ratusan juta ya. Nanti beliau pasti menanya di hotel bintang 5, dijemput dari bandara iya, terus di hotel bintang 5 nya mana ya? Terus kemudian pakai mobil mesin taksi Alphard paling murah ke sini. Di sini tempatnya nanti soalnya harus sekian. Buat nanti ada lighting, ada kameramen, ada kita butuh uang 500 juta ini untuk mendatangkan. Wah, satu sini. Nah, di bulan ini makanya bicara fungsinya kontrol ya, kontrol program. Jadi fungsi manajemen organisasi itu salah satunya mengontrol program. Acaranya bulan Juni. Ini sudah bulan April, tanggal 13 April, Mei, sampai bulan lagi, Juni tanggal 4. Selesai kan? Kita baru mengumpulkan uang 25 juta. Iya, sudah berapa juta dikali. Nanti fungsi kontrol. Nah, padahal wis menghubungi Jakarta, Mas Brontosaurus, oke siap, saya setuju. Yang penting TF 100 juta. Ya, bisa. Nah, ketika seperti ini, manajemen atau teman-teman pengurus organisasi yang berpikir keras. Pertanyaan pertama, karena baru kumpul 25 juta, apakah kita akan mencari dana sponsor lagi di waktu yang cukup sampai
April ya. Apakah Mas Raditya juga hotel bisa dilihat biar murah? Atau biar tidak ada hotel itu, atau biar disebut pakai Avanza saja mau? Atau disebut tak bisa? Nggak ngerti ya. Siapa tahu kayak gitu. Makanya bagaimana acaranya begitu? Bisa nggak? Yang lebih-lebih nih di bulan April pengurusnya, panitianya, pengurus OSIS dengan panitianya berpikir kita cari donatur lagi, sponsor lagi, ini lagi jualan kaos supaya kita duit, jualan stiker, pin dan seterusnya supaya dapat duit untuk bisa menyelenggarakan kegiatan yang tadi akan memberikan masyarakat yang juga. Terus lobby, ternyata Bang Radit, Bang Radit ternyata mau tidak 100 juta pun, saja dia mau, karena kebetulan di Jogja dia tidak hanya datang di sekretariat, ada acara di UGM misalnya, ada acara di mana lagi. Artinya ini karena di hari yang sama, Bang Radit ke Jogja ada 3 titik, pagi di sekretariat, siang di UGM, malamnya di hotel mana ada acara. Yang tadinya 100 juta bisa turun, oke bisa turun. Gimana dengan hotel dan investasi? Oke, taruhlah kemudian di bulan Mei pertengahan ternyata ya Bang Radit, Bang Radit operasionalnya tapi sebenarnya sampai enggak? Setelah dicek, setelah bulan Mei sudah mau Juli ya, sudah mau habis ya waktu itu. Ternyata dananya nggak cukup, baru dapat 70 juta. Kira-kira gimana jadi ya? Saja, ini makanya ada apa? Makanya ada kontrol, ada manajemennya, ada manajemen. Nah di situ boleh loh, nggak apa-apa jadi seadanya. Di lobby ini terakhir, karena sekarang sudah tanggal 20 Mei, sementara kita acaranya tanggal 4 Juni. Ini kita harus lobby banget. Nanti kalau saya hanya bisa membayar honor Anda 50 juta, kami sekarang punya 70 juta, yang 20 juta kami operasional. Kira-kira Bang Radit bisa nggak datang sendiri ke SMKP? Kan lebih dulu, kan tadi dia bilang seadanya. Nanti kami sungguh, jangan susun, tumpeng, dan seterusnya, tempe goreng, sate kakak gitu. Tapi jangan datang sendiri ya ke SMKP, kita nggak ada dana untuk sewa kapal. Misalnya, lobby manajemen organisasi lalu fungsi kontrol melakukan treatment sekaligus melakukan treatment manajemen waktu. Oh ternyata Bang Radit nggak juga bisa buku. Menurut saya yang minimal 100 juta tetap nggak bisa. Kalau 50 juta saya harus datang sendiri. Memangnya saya bangun. Misalnya ini tadi aku tuh gimana? Itu tak bisa deh. Kamu ada betul. Saya itu tak langsung lapar ya begitu. Kemudian kalau tak contoh. Akhirnya kemudian teman-teman tidak bisa menghadirkan Raditya juga. Tapi tanggal 4 kan tetap harus ulang tahun. Padahal itu sudah bulan Mei. Kita baru ada dana 70 juta. Nah, ini fungsi organisasi manajemen. Nah, kira-kira saat ini seperti apa gitu? Mariso ini kakek gambarnya. Nah, kira-kira siapa yang mau datangkan? Ini fungsi manajemen kayak gitu. Dan pasti itu ada perdebatan ya, sesama pengurus, sesama panitia, sesama anggota umum, raiso, ini bayar cuma 1.000 ini dan bahkan itu kok. Lah kok 1.000 ini bagi dan raiso dan mungkin itu terjadi ya. Ini fungsi organisasi, bagaimana memahamkan itu. Kemudian di kampung, seperti dusun, zaman dulu almarhum di Silonggro, Bala Kodam ya, itu juga gede-gede kan. 10 itu aku karena itu begitu mau kayak gitu. Sama yang kamu saya tahu ada yang ragu kan gitu ya. Konsep logika organisasinya gitu. Berarti kamu bangun karena misalnya itu lagi punya supaya bisa dapat. Oke, next bisa. Aku saya 20 menit kok. Sampai tengah malam ya. Nah, selanjutnya adalah ini tadi yang saya bilang motivasi. Fungsi organisasi di manajerial itu memotivasi teman-teman. Makanya kadang-kadang kakak tingkat itu sok yo kontak besar gitu. Gimana?
gitu. Kenapa tanya begitu? Karena teman-teman ya. Saya biasa dulu di fakultas SMA saya itu, tamunya sama kadang biu. Ini ambilnya pusat lima, terus tahu ya. Itu fungsinya untuk memotivasi supaya teman-teman konten. Hampir sama. Ketika kita tujuannya memberikan bahan di sini tanggal 4 Juni besok, teman-teman harus saling memotivasi. Yo, ayo coba update orang cara hubungan kita memang update gede kasih proposal aplikasi itu aplikasi kira-kira kita nggak bisa proposal nah ini cara motivasi ketika kita ini kurang nah coba kamu silakan ke warung sate itu ini kata-kata ini ya tapi mau nggak juga mendonasi kemudian biar kita datang ke sana. Nah ini lebih dan motivasi. Kita saling bareng-bareng, ayo pasti bisa. Kita hubungi dalam apa? Kita hubungi dalam mobil, dalam rumah. Misalnya baik, itu fungsinya motivasi. Jadi manajemen atau pengurus dalam hal ini pengurus. Nah, oke. Supaya aku nyatok, kamu itu bisa. Oke, dari hari Tujuan manajemen organisasi ialah untuk menyampaikan rasa bagian dan kesatuan bagi para pegawai atau anggota, sehingga dalam kemampuannya dapat lebih efisien terutama saat masyarakat mengoperasikan berbagai macam ilmu. Oke. Jadi kenapa kita perlu pengurus? Tujuannya adalah untuk menyampaikan rasa memiliki bagian kesatuan dan dari sisi anggota kelompok. Jadi kalau kita sudah jadi satu organisasi itu butuh orang ada di organisasi yang merasa supaya apa? Supaya pengurus bisa mengoperasionalkan beragam macam biro ini cabang atau bidang. Ini bosnya punya. Supaya supaya pengurus bisa membagi tugasnya. Tadi kenapa pertanyaannya kenapa di print kita tidak bisa mengejar target 500 juta. Oh, ternyata divisi publikasi tidak jalan, divisi humas tidak jalan. Yang cari sponsor, rokok, cari donatur, dibenoni oleh donatur, di menelahir ada di bisa berani ngomong. Berarti apa? Lain dulu. Harusnya sejak awal ketika punya tujuannya dalam memberikan target, teman-teman harus mempunyai tim yang solid. Birunya siapa relation, siapa yang cari donatur, sponsor, hasilnya yang lebih banyak sekali bersama Pak Biye. Saya mau dibandarannya dengan fasilitas gratis penerbangan Biye ada. Dan seterusnya supaya tujuan sampai. Tugasnya terus adalah nanti tidak mikir, sorry, kadang-kadang teman-teman yang dulu pegang jadi ketua karena kenapa? Karena apa itu? Ya, jadi ketua, bukan ketua aku, menurut kita? Ya. Aku ikut orang aku, ya ini masalah. Jadi ketua itu, ya jalan, ini dia rasa mau ketua ya, yang harus begitu. Kalau bicara organisasi bareng-bareng, sing bagian dokumentasi, oke, ini sangat-sangat. Sing bagian perlengkapan, networking lagi dijujukin baterai, mana bagian perlengkapan. Nah, tugasnya masing-masing pasti ada. Kalau begitu acaranya
tujuannya pasti tercapai. Teman-teman kalau ada yang tanya langsung. Wah ini banyak. Oke ini cepat aja. Jadi peranan manajemen dalam organisasi salah satunya adalah sebagai pemimpin simbol. Artinya gini, ketika kita bicara pramuka, dewan ambalan pasti ada ketuanya. Apa gini? Ada. Sekretaris itu terakhir. Nah, saya seperti itu. Yang kedua, melahirkan pemimpin. Kalau sudah jadi pradana, jadi ketua OSIS, jadi ketua PROKIS, jadi ketua majalah Maisa, dan seterusnya, dia punya tugas memimpin atau memberi motivasi pada anggota. Kemudian sebagai pemukul, seorang ketua mewakili seluruh anggota atau pengurus itu menjadi penghubung. Misalnya tadi masih contohnya masih Bang Radit, ternyata diterima sponsor dari penerbangan Citylink, tapi saya tidak berani bicara karena dia yang harus ngobrol ke ketua OSIS. Akhirnya ketua OSIS, ketua panitia, sama kepala sekolah di sini. Kita masih ingin misalnya bikin ngobrol kawan sama ini fungsinya seperti itu. Next lanjut. Nah, selanjutnya tugas manajemen adalah memantau. Kemudian memantau jelas ya harus seperti baterai menyebarluaskan. Jadi kalau sudah dapat informasi, kalau ada masalah harus segera ditangani. Mungkin masalahnya ternyata pengajuan proposal kita itu terlalu tinggi, padahal kompensasi kontrak alokasinya kecil. Pihak sponsor maunya kalau mendanai 200 juta ya buat dibagi gitu sponsor misalnya. Nah ini fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya sebagai jurubicara. Misalnya di pramuka anggota biasa yang belum ditugasi oleh pradana, tentunya tidak boleh menyampaikan informasi apapun yang akan dilakukan oleh kegiatan pramuka saat itu. Juga kita latihannya adalah seorang anggota biasa barangkali belum bilang, tapi kalau pradana sudah bilang kalau ini peserta listrik sekarang mungkin latihan lagi kembali, akhirnya terjadi proses manajerial. Nah, itu kemudian memiliki kelompok pramuka harapan sih selain gue nabung gue aktif bareng. Nah, selanjutnya adalah organisasi. Peranan organisasi adalah untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan, kemandirian. Kewirausahaan dalam konteks ini kita samakan dengan membuat lebih kreatif, inovatif untuk meningkatkan kinerja. Artinya, ketika kemudian pengurus manajemen organisasi membuat program, itu tujuannya dari teman-teman punya ide. Oke, kita kegiatannya jurit malam, tapi baru jangan di pegunungan. Bagaimana kalau jurit malamnya di mall? Kan mall dan sinar itu gila. Jurit malam di mall. Ide kreatif. Kenapa kita jurit malam di mall? Karena kalau mall malam hari itu jurit malamnya nanti kan pasatan. Misalnya, ini juga berbahaya. Kemudian selanjutnya untuk menyelesaikan masalah. Mungkin di satu sekolah misalnya ternyata di satu waktu yang hampir bersamaan kegiatan OSIS barengan dengan kegiatan pramuka, barengan dengan kegiatan PROKIS. Kegiatan PROKIS bareng ternyata proses gawe acara, pramuka gawe acara, kerohanian Islam gawe acara. Itu yang waktunya bersamaan persis jam 2 siang. Pasti dari masalah didenai orang 2-3 orang yang ingin itu tidak itu. Ini mau
tugasnya para pengurus tadi rapat, pengurus OSIS, ketua OSIS, ketua KPK, adanya harus ketemu itu beberapa tabletan. Oke, gini aja. Asalnya sekarang udah jam 10 aku, udah jam 21. Baru mulai jam 1, itu jam 2 mulai KPK, itu terakhir jam 3 OSIS. Cari solusi. Itu fungsinya kepengurusan. Nah, termasuk ini yang dijaga negosiator. Oke, kita sepakat. Para ketua sudah sepakat. Nanti jam 1 acaranya habis, jam 2 acaranya pramuka, jam 3 acaranya OSIS. Sehingga tadi yang bagian pentingnya itu sama kabeh. Ini kesel. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi lanjut peran para pengurus manajemen. Oke, terakhir ini presentasi saya cuma 20 menit. Setelah itu kita ngobrol. Ini contohnya. Kalau di sekolah tadi sudah teman-teman sudah punya contoh masing-masing. OSIS, ada OSIS, ada pramuka, apalagi organisasi di sini. PMN ya, perlu tahu juga perlu PMN. Apa gini, berapa lagi, apa lagi? Hah? Ada apa lagi organisasi di sekolah? Piket. Apa? Robin sudah tadi ya, terus? Baik. BA. Udah itu. Ada yang lain? Tari-tari nggak ada? Mikromet itu robotik itu. Ekstrakurikuler. Nah, karawitan. Ini juga karawitan mau mulai dulu. Kasus bikin basket, kaki. Apa disebutnya sama. Oke, di dalam sekolah ada itu. Di rumah ada apa? Di kampung. Kamu di Simaman. Kode. Hah? Teker. Oh, daerah juga boleh melalui Timur ada teker. Ada lagi. Hah? Aduh, sih. Itu kemudian. Nah, ini beberapa organisasi yang kebetulan saya ikuti. Nah, saya akan mencontohkan tentang manajemen organisasi. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Komite Nasional Pemuda Indonesia itu lahirnya 28 Oktober tahun 1920. Ya, sudah tahun 60. KPI itu tidak lahir sendiri. Hampir mirip kejadiannya dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir ketika saat itu ada Java, Sumatera, Celebes. Nah, seterusnya berkumpul. Saat itu belum ada organisasinya ya. Java sendiri, Sumatera sendiri, Celebes sendiri, masing-masing punya organisasi sendiri. Ketemu, ngobrol-ngobrol, kita sepakat. Hari ini kita sepakat satu tanah air. Satu tanah air. Mana? Ada pemuda di sini apa? Satu tanah air, satu bahasa, satu bahasa. Saat itu belum ada namanya KRI. Setelah itu merdeka, 45. Setelah itu tahun 62 lahir namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, Komite Nasional Pemuda Indonesia lahir itu hampir mirip dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Di situ ada IPPNU, ada IPNU. Nah, teman-teman yang sendiri pasti tahu ya, untuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama, terus kemudian ada Aisyah, Nahdlatul Aisyah dari Muhammadiyah, Fatayat NU, IPN, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, IPN, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada juga Simpatik, ada BMPAN dari KPPAN, ada Bemakas Goro dari Golkar, dan seterusnya berkumpul teman-teman. Ada sekitar 60-an organisasi kepemudaan di Indonesia. Ketua-ketuanya berkumpul di Bogor. Itu ketua organisasi semua. Ada BPN, dan seterusnya. PMI, HMI, dan mahasiswa Islam. Ada lebih organisasi kepemudaan berkumpul sepakat mendirikan namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia.
di Bantul. Tadi saya bilang saya fokus KMI Kabupaten Bantul mengurusi bidang fakultasi marketing. Yang kami urusi di bawahnya itu kita berjaring dengan teman-teman organisasi dari Muhammadiyah, dari NU, dari partai-partai politik yang ada di Bantul, yang dari angkatan pemuda. Bisa dibayangkan organisasinya banyak banget. Di Bantul itu organisasi pemuda di luar sekolah. Ini bukan karena tahunan ya saya cerita. IPM itu, IRM, PMI, HMI itu bukan angkatan dunia yang berpayung bergabung di KMI Bantul itu pemuda Pancasila, FKPPI itu anak-anak bergabung di KMI Bantul dengan ciri khasnya masing-masing, dengan tujuan organisasi masing-masing bergabung di KMI Bantul. Bisa dibayangkan betapa kami pusing gitu. Karena kan masing-masing punya ide. Teman-teman Muhammadiyah punya kegiatan begini, teman-teman Nahdlatul punya kegiatan begini, yang berpolitik dari partai politik, organisasi pemuda partai politik punya kegiatan begini, yang dari pemuda Katolik yang punya kegiatan seperti ini, saya tentukan banyak. Yang dari teman-teman Hindu, pemuda Hindu ada di Bantul ada organisasi pemuda Hindu, itu juga di bawah naungan KMI. Betapa kami di KMI itu harus bisa menjaga toleransi, komunikasi, dan programnya bisa dapat semua gimana. Sehingga ketika kita bicara sama supaya tidak menyakiti hati teman-teman muslim, kita konsepnya itu tidak sama. Misalnya gitu, supaya bisa menghargai teman-teman yang non muslim bisa itu. Tapi kita ada sama. Bahkan acara buka bersama itu di KMI Bantul itu teman-teman muslim bisa datang. Sudah selesai. Jadi waktunya tinggal 10 bulan. Nah itu ya, contohnya kalau di KMP itu cukup rumit teman-teman, tetapi oke, kita senang karena kemudian sama-sama majukan kemudian di Bantul. Pertanyaannya kalau teman-teman gabung di KMP Bantul, silakan itu organisasi sesuai dengan kemauan masing-masing. PM, oke, PM apa? Teman-teman Nahdlatul ada gabungan UNINUR atau UNINUR silakan. Gitu barangkali itu awalan dari kami di KMPI. Kami harus bisa menjaga semua organisasi pemuda itu bisa komunikasi dengan baik, sinergis. Nanti baca di Suara Muda Jogja.com hari ini habis keharmonisasi antar organisasi pemuda di Jogja. Oke teman-teman, begitu dulu pengantarnya. Silakan kita kalau ada tanya-tanya nggak masalah, santai aja. Pengen ngerti ini cara ini dari ketua KMPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Kak Thomas nanti mau disampaikan. Terima kasih kepada Bapak kita Jurusan Kerja. Untuk acara selanjutnya kita istirahat dulu ya, 30 menit sampai jam 9, tapi boleh diambil. Cuma 30 menit, dari keluar musola ini, kita musola. Ibu nolak. Boleh.